Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai analisis statistik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai t-test ya. T-test itu artinya membandingkan dua nilai rata-rata, simpangan baku populasi tidak diketahui, dan skala pengukuran minimal interval, dan data terdistribusi normal. Nah, t-test ini ada dua, yaitu uji T sampel bebas dan uji T sampel berpasangan ya. Nah, uji T 2 sampel bebas ada dua, yang variansinya homogen dan variansinya heterogen. Nah, kemudian uji T sampel berpasangan itu fungsi uji untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan pada sampel. Kemudian sampel diamati sebelum dan sesudah perlakuan, skala pengukurannya minimal interval, dan data terdistribusi normal. Nah, hipotesis yaitu H0 jika tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan, H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan, dan pengambilan keputusannya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, di mana P itu kurang dari alfa. Nah, biasanya alfa itu diambil 0,05, artinya bahwa tingkat kepercayaannya 95%. Kemudian untuk uji T2 sampel bebas, fungsi uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan pada sampel. Sampel diamati sekali, yaitu sesudah perlakuan tertentu atau ada beberapa perlakuan ya. Kemudian skala pengukuran minimal interval, datanya terdistribusi normal. Nah, hipotesisnya H0 artinya tidak ada perbedaan perlakuan pertama dan kedua. H1 ada perbedaan perlakuan pertama dan kedua. Pengambilan keputusan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel dan P kurang dari alfa. Kemudian untuk homogenitas tes ya, tes homogenitas maupun tes normalitas data, H0 itu artinya variansinya homogen atau datanya terdistribusi normal. H1 itu variansinya heterogen atau data tidak terdistribusi normal. Nah, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P kurang dari alfa. Artinya kalau P-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jadi yang diterima adalah H1, yaitu variansinya heterogen atau data tidak terdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal ya. Nah, di sini di latihan soal yang pertama yaitu pada 10 orang wanita hamil dengan usia kehamilan yang sama diberikan latihan senam hamil. Tekanan darah sistol diukur sebelum dan sesudah senam. Data pengukuran ada pada tabel di bawah ini. Jadi di sini kita akan melakukan pengujian yaitu uji T2 sampel berpasangan ya. Ini adalah data dari hasil uji T dari hasil perlakuan sebelum dan sesudah. Baik, selanjutnya kita akan membuka ya untuk SPSS-nya ya. Yang pertama kita buka variabel view ya. Jadi di variabel view ini kita beri nama sebelum, kemudian numerik, lebarnya 3, desimalnya 0. Kemudian di sini adalah tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah ya. Tekanan darah sistol sebelum perlakuan dan tekanan darah sistol setelah perlakuan. Kemudian setelah kita isi variabel view, kemudian kita masukkan data untuk data view-nya. Jadi ini sebelum dan ini sesudah. Baik. Selanjutnya kita akan uji, tadi syaratnya adalah
data terdistribusi normal, kemudian tipe datanya minimal interval ya. Kemudian kita analyze ya. Kita analyze, kemudian kita cari parametric test ya. Kemudian legacy dialog ya. Kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian kita klik, nah di sini akan muncul ini tekanan darah sistol sebelum dan tekanan darah sistol sesudah. Kita ingin melihat normalitas datanya, makanya kita masukkan ke kanan. Nah di sini tes distribusinya kita pilih yang normal, kemudian kita oke. Nah kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil uji normalitas data. Nah kita lihat tekanan darah sebelum dan sesudah itu di atas 0,05, artinya bahwa P itu lebih besar dari alfa, artinya bahwa variansi untuk normalitas datanya itu terdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan pengujian ya, analyze, kemudian compare mean, di sini per sample t-test. Nah, kemudian kita lihat ini. Kemudian kita klik dua-duanya ya. Kita klik dua-duanya. Kemudian kita masukkan dua-duanya ke kanan. Ya. Oke. Nah, setelah itu optionnya itu kita pilih confident interval percentage-nya itu 95, continue, kemudian oke. Nah, jadi ini hasilnya yaitu ada dua ya. Yang pertama adalah korelasi, ini signifikansinya adalah 0,658, artinya P itu lebih besar dari alfa ya. Maka P lebih besar dari alfa, maka di sini hasil kesimpulannya adalah perlakuan sebelum dan sesudah atau pengukuran data ya, itu sebelum dan sesudah tidak berkorelasi. Kemudian untuk hasil per sampel t-testnya itu menunjukkan signifikansinya adalah 0,024, artinya bahwa sebelum dan sesudah perlakuan ya itu ada perbedaan ya, karena P-nya kurang dari alfa ya, karena P-nya kurang dari alfa maka perlakuan sebelum dan sesudah itu berbeda nyata. Baik, kemudian kita akan lanjutkan untuk uji berikutnya ya. Untuk uji berikutnya yaitu ini kita tutup dulu. Nah, di sini untuk uji yang kedua ya, untuk uji yang kedua kita sudah untuk uji T2 sampel bebas ya. Jadi di sini soalnya yaitu telah dilakukan penelitian pengaruh terapi laser helium neon dan inframerah terhadap kadar hemoglobin pekerja suatu pabrik. Diambil dua kelompok pekerja masing-masing sebanyak 10 orang dan kadar Hb sebelum perlakuan itu dianggap tidak berbeda nyata, maka tidak dilakukan pengujian. Terapi helium neon diberikan pada kelompok 2, kelompok 1 dengan inframerah. 1 bulan setelah perlakuan, kadar Hb kelompok 1 dan 2 diperiksa. Nah, akan diperoleh tabel seperti di bawah ini. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji untuk 2 sampel bebas ya. Kita buka dulu datanya. Nah, jadi ini variabel view-nya kita buka dulu. Baik, nah jadi di sini ada kelompok, ada HB, ini tipe datanya numerik, lebarnya 8, desimalnya 0 dan 1, ada kelompok perlakuan dan kadar HB. Kemudian value-nya kita masukkan seperti ini. 1 itu adalah kelompok laser helium neon, 2 adalah kelompok laser inframerah. Jadi ini 1 kita labeli laser helium neon, kemudian kita add. 2
2 kita labeli nomor 2 labelnya adalah laser inframerah, kita add, kemudian oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengisi data view ya. Data view kita masukkan, ini kelompok 1 ada 10, ini adalah data HB-nya, ini kelompok 2 ada 10, ini adalah data HB-nya. Baik, pertama kali kita lakukan untuk uji normalitas ya, analyze, kemudian non parametric test, LJC dialog ya, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Terus selanjutnya sama ya, ini yang kita masukkan ada kadar HB saja, kemudian ini distribusinya normal, kemudian kita oke. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk signifikansinya nilainya adalah 0,922. Artinya P-nya itu lebih besar dari alfa, artinya bahwa data itu terdistribusi normal ya. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk uji T2 sampel bebas, analyze, compare mean, kemudian independent sampel t-test. Nah, kemudian kita masukkan kadar HB-nya ke tes variabel, kemudian kelompoknya kita masukkan di grouping variabel, selanjutnya kita define group, untuk 1 akan masuk di 1, 2 akan masuk di 2. Kemudian untuk optionnya ya sama ya, 95% tingkat kepercayaannya, kita continue, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil t-testnya, ini untuk statistiknya, dan ini adalah hasil t-testnya. Nah, di sini ya dari hasil t-test kita akan mendapatkan untuk signifikansinya ya. Kalau ini untuk homogenitasnya itu signifikansinya 0,546, artinya bahwa data itu homogen karena P-nya lebih besar dari alfa. Nah, karena datanya homogen, maka untuk hasil uji t-testnya ini kita pakai yang ini, yaitu nilainya 0,01, yang artinya bahwa jadi masing-masing perlakuan itu ada beda ya, ada beda signifikan atau perbedaan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan dengan menggunakan inframerah dan perlakuan dengan menggunakan laser helium neon itu menghasilkan kadar HB yang berbeda-beda atau berbeda nyata. Baik, demikian untuk uji statistik kita menggunakan uji T. Silahkan kalian coba sendiri di rumah. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih anakku, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.